Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal mata pelajaran IPA buku PR Intan Pariwara kelas 9, uji kompetensi 1 bab 6 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Langsung saja kita akan mulai dari pertanyaan soal nomor 1. Perhatikan beberapa faktor berikut. 1. Matahari, 2. bulan, 3. angin, 4. gugusan bintang, 5. medan magnet bumi. Hewan dapat bermigrasi karena dipengaruhi faktor-faktor yang terdapat pada angka 1, 4, dan 5. Jawabannya yang B. Pembahasannya adalah hewan dapat melangsungkan migrasi karena adanya sistem navigasi yang membantu hewan dalam menentukan arah. Navigasi yang biasanya berperan membantu dalam migrasi hewan adalah matahari, gugusan bintang, dan medan magnet bumi. Sementara itu, bulan dan angin tidak termasuk faktor yang mempengaruhi hewan saat bermigrasi. 2. Magnetosom merupakan organel yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet bumi. Organel tersebut dimiliki oleh bakteri MTB. Jawabannya yang A. Penjelasannya adalah magnetosom merupakan organel yang dimiliki oleh bakteri MTB atau Magnetotactic Bacteria. Dengan adanya organel tersebut, bakteri MTB mampu mendeteksi medan magnet bumi sebagai sistem navigasinya saat melakukan migrasi ke tempat lain. Sementara itu, protozoa, alga, dan lumut tidak memiliki organel magnetosom. 3. Penyu memanfaatkan medan magnet bumi dalam bermigrasi untuk menentukan arah garis bujur. Jawabannya yang A. Penjelasannya, penyu merupakan salah satu hewan yang bermigrasi memanfaatkan medan magnet bumi. Penelitian dilakukan untuk mengamati migrasi penyu. Penyu-penyu ditempatkan dalam wadah air melingkar dan ditambahkan sistem pelacak elektronik untuk menentukan arah berenangnya. Penyu tersebut kemudian diberi isyarat medan magnet yang direplikasikan di dalam kolam. Kemudian ditempatkan di dua lokasi berbeda dengan garis lintang yang sama tetapi di garis bujur yang berbeda. Ternyata arah berenang penyu mengikuti garis bujur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyu dapat menentukan garis bujur menggunakan medan magnet. 4. Burung merpati dapat melakukan migrasi memanfaatkan medan magnet karena bagian otak terdapat mineral Fe3O4. Jawabannya B. Penjelasannya, selain menggunakan matahari dan bintang sebagai penunjuk arah, burung juga dapat menggunakan media lain sebagai navigator terbangnya, yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bumi dapat menjadi penentu arah utara, selatan yang baik. Dalam otak burung terdapat magnetit atau Fe3O4 yang merupakan mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. 5. Hewan berikut ini yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi dari laut ke sungai adalah gambar yang A. Penjelasannya adalah hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi dari laut ke sungai adalah ikan salmon.
Gambar A itu adalah gambar ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Saat akan berpijak, ikan salmon akan berenang mencari sungai air tawar. Oleh karena itu, ikan salmon melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Sementara gambar B adalah gambar ikan kakap. Gambar C adalah gambar lobster dan gambar D adalah kepiting. Ikan kakap tidak melakukan migrasi. Lobster bermigrasi dari pantai ke laut lepas menggunakan medan magnet bumi dengan tujuan memperoleh lingkungan yang hangat dan tenang. Kepiting bermigrasi bertujuan untuk berkembang biak dan menetaskan telur di laut. 6. Perhatikan gambar di samping. Bagian tubuh bakteri yang berfungsi sebagai medan magnet ditunjukkan oleh angka 3. Jawabannya yang C. Penjelasannya, bagian tubuh bakteri yang berfungsi sebagai medan magnet adalah magnetosom. Magnetosom ditunjukkan oleh angka 3, sedangkan angka 1 adalah flagela, angka 2 adalah dinding sel, dan angka 4 adalah membran plasma. 7. Tujuan bakteri memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi adalah mencari tempat hidup dengan konsentrasi oksigen rendah. Jawabannya yang D. Penjelasannya, bakteri jenis tertentu dapat memanfaatkan medan magnet atau daya kerja magnet bumi untuk melakukan migrasi dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Misalnya, magnetotaktik bakteria. Mikroorganisme magnetik alami ini biasanya hidup di lingkungan perairan seperti kolam dan danau, di bawah permukaan yang ketersediaan oksigennya cukup langka. Bakteri ini berenang mengikuti garis magnet bumi, menyelaraskan dalam medan magnet seperti jarum kompas untuk mencari konsentrasi oksigen yang rendah. 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penyu melakukan migrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lain. 2. Ikan salmon melakukan migrasi dengan tujuan untuk melakukan perkembangbiakan. 3. Bakteri bermigrasi menuju tempat dengan intensitas cahaya tinggi untuk melakukan fotosintesis. 4. Ikan salmon bermigrasi saat masih kecil dari laut menuju air tawar. 5. Fe3O4 merupakan mineral bersifat magnetis yang paling kuat yang dibentuk oleh bakteri. Pernyataan yang benar mengenai fenomena kemagnetan terdapat pada angka 1, 2, dan 5. Jawabannya A. Penjelasannya, beberapa jenis organisme mampu bermigrasi memanfaatkan medan magnet bumi. Misalnya, penyu, ikan salmon, dan bakteri. Penyu merupakan hewan yang bermigrasi dengan jarak cukup jauh. Kebanyakan hewan bermigrasi secara berkelompok, tetapi tidak pada penyu. Hewan ini bermigrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Sementara itu, ikan salmon bermigrasi saat masih kecil dari air tawar menuju air laut. Setelah dewasa, ikan salmon akan bermigrasi lagi menuju air tawar untuk berkembang biak. Bakteri bermigrasi menuju tempat dengan kadar oksigen rendah sesuai dengan habitatnya. Pada saat bakteri menelan besi, protein dalam tubuhnya akan berinteraksi dengan besi tersebut menghasilkan kristal kecil dari mineral magnetit atau Fe3O4. Mineral magnetit merupakan mineral yang paling bersifat magnetis di bumi. Mineral tersebut berperan dalam membantu bakteri untuk bermigrasi. 9. Organisme berikut yang memanfaatkan magnet bumi saat bermigrasi untuk mencari lingkungan yang hangat adalah lobster duri.
Jawabannya B. Penjelasannya, lobster duri merupakan salah satu hewan yang memanfaatkan magnet bumi untuk bermigrasi. Lobster duri melakukan migrasi dari pantai ke laut lepas dengan tujuan memperoleh lingkungan yang hangat dan tenang. 10. Jarak yang ditempuh penyu saat bermigrasi cukup jauh, sekitar 3.000 sampai 13.000 km. Jarak 3.000 km dapat ditempuh penyu selama 58 sampai dengan 73 hari. Jawabannya yang B. Penjelasannya, penyu dapat bermigrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Jarak migrasi penyu cukup jauh, sekitar 3.000 sampai 13.000 km. Jarak 3.000 km ditempuh selama 58 sampai 73 hari. Sedangkan jarak migrasi 13.000 km karena dapat ditempuh dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Kita lanjutkan ke soal bagian B. 1. Pada saat bakteri Magnetospirillum magneticum menelan besi, protein dalam tubuhnya akan berinteraksi dengan besi tersebut untuk menghasilkan kristal kecil dari mineral magnetit. 2. Pada musim tertentu, burung-burung melakukan migrasi. Burung melakukan migrasi dengan memanfaatkan bantuan matahari, gugusan bintang, dan medan magnet bumi. 3. Gerak magnetotaktik bakteria dari lokasi satu ke lokasi lain menggunakan organel yang mengandung kristal magnetik dan melalui jalur magnet bumi dinamakan magnetotaksis. 4. Magnetosom merupakan bagian dari interior sel yang menempel pada membran sel. Dalam magnetosom terkandung senyawa magnetik yaitu magnetit atau Fe3O4 dan greigit atau Fe3S4. 5. Penyu memiliki kemampuan menentukan garis bujur menggunakan 2 set isyarat medan magnet bumi seperti kompas. Kita lanjutkan ke bagian C. 1. Menurut peneliti dari University of North Carolina, penyu memiliki kemampuan menentukan garis bujur menggunakan 2 isyarat medan magnet bumi. Bagaimana peneliti mengetahui bahwa penyu dapat mengenali garis bujur? Jawabannya, dalam mengetahui penyu memiliki kemampuan menentukan garis bujur, peneliti membawa sejumlah penyu tempayan yang ditangkap dari Laut Florida. Penyu-penyu tersebut ditempatkan dalam wadah air melingkar dan ditambahkan sistem pelacakan elektronik untuk memantau arah berenangnya. Para penyu lalu dikenakan isyarat medan magnet yang direplikasikan di dalam kolam. Kedua isyarat itu ditempatkan di 2 lokasi berbeda dengan garis lintang yang sama, tetapi di garis bujur yang berbeda sepanjang rute migrasi mereka. Penyu tempayan bereaksi untuk tiap-tiap medan magnet dan berenang ke arah yang mereka tuju. Dalam kenyataan, arah itu sesuai dengan rute migrasi yang membentuk lingkaran. Dengan demikian, para peneliti menyimpulkan bahwa penyu dapat menentukan informasi bujur menggunakan medan magnet. 2. Ikan salmon dapat melewati jalur yang sama saat bermigrasi. Menurutmu, benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada
dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Ikan salmon memanfaatkan medan magnet tersebut sebagai sistem navigasi saat bermigrasi dari laut ke sungai atau sebaliknya. Jadi, pernyataan ikan salmon dapat melewati jalur yang sama saat bermigrasi adalah benar. 3. Bagaimana proses terbentuknya magnet dalam tubuh bakteri MTB? Jawabannya, magnetotaktik bakteria atau MTB merupakan kelompok bakteri yang bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet sebagai sistem navigasinya. Salah satu contoh magnetotaktik bakteria adalah bakteri Magnetospirillum magneticum. Ketika bakteri Magnetospirillum magneticum menelan besi yang terdapat pada perairan, protein dalam tubuhnya akan berinteraksi dengan besi tersebut untuk menghasilkan kristal kecil dari mineral magnetit. Magnetit merupakan mineral bersifat magnetis yang berperan dalam proses migrasi bakteri. 4. Mengapa lobster duri mampu melakukan migrasi dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang? Jawabannya, lobster duri merupakan salah satu jenis lobster yang melakukan migrasi dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang. Hal ini dikarenakan lobster duri mampu memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi. 5. Burung biasanya bermigrasi memanfaatkan matahari dan gugusan bintang sebagai navigasi. Bagaimana proses migrasi burung apabila matahari dan gugusan bintang tidak dapat dimanfaatkan karena terkendala cuaca? Jawabannya, navigasi utama burung dalam bermigrasi adalah adanya matahari dan gugusan bintang yang dapat memberi petunjuk arah. Saat cuaca mendung, burung tidak dapat menentukan arah migrasi dengan memanfaatkan matahari dan gugusan bintang yang tidak terlihat. Pada kondisi tersebut, burung akan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mengetahui jalur migrasi. Burung memiliki magnetis besi di dalam otaknya. Magnetit tersebut dapat dipengaruhi oleh magnet bumi sehingga burung dapat mengetahui arah yang dituju. Demikian tadi pembahasan uji kompetensi 1 mata pelajaran IPA materi kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Ini termasuk materi bab 6 buku PR Intan Pariwara. Semoga bermanfaat. Jika kalian memiliki request atau pertanyaan, bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Insya Allah request pembahasan materi lain akan kami respon secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.